dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjut dengan niat membaca dan menghatamkan sholawat nariyah sebanyak 4.444, sekalipun malam ini tidak dari awal jumlahnya, karena alhamdulillah hataman sholawat nariyah yang kita adakan sebulan sekali di minggu awal, minggu pertama di hari Senin malam Selasa di depan daripada makam wali Allah, itu di makam Keramat Empang. Lalu yang malam ini lanjutan daripada hataman yang kita laksanakan di Keramat Empang. Namun insya Allah dengan niat yang baik, mudah-mudahan ditulis dan dicatat oleh Allah sebagai hataman sholawat nariyah sebanyak 4.444. Seperti biasa, sebelum kita menghatamkan sholawat nariyah seperti yang sudah didahulukan dan disampaikan, sudah didahulukan oleh guru-guru kita, setiap menghatamkan sholawat nariyah jangan dilepas atau jangan sampai tidak membaca niat-niat yang sudah disusun oleh para guru-guru. Terlebih niat-niat ini disusun oleh guru kita almarhum al-mahfullah al-arif billah al-alamah Ki Haji Sayyidi Syekh Ki Haji Ahmad Sofyan Miftahul Arifin. Beliau termasuk salah satu ulama yang ada di Jawa Timur, namun makam beliau ada di kota suci Mekah, di Jannatul Ma'la. Satu keutamaan daripada fadilah orang yang mendawamkan sholawat dan mendawamkan dalailul khairat, salah satunya fadilahnya itu Allah akan wafatkan di kota suci yang mulia. Mudah-mudahan kita masuk bagiannya, amin. Nah, niat-niat yang sudah disusun oleh Kiai Sufyan Allah yarham almarhum, nah ini jangan sampai dilepas, harus disampaikan ke tiap-tiap jamaah ketika menghatamkan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat-niat sholawat nariyah. Niat yang pertama menghatamkan dan membaca sholawat nariyah yaitu dengan niat membangun agama Allah, setidaknya agama tersebut hidup di dalam diri dan keluarga kita sendiri, serta makin menguatnya iman dan mahabbah cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad dan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para ulama-ulama dan orang-orang saleh, sehingga kita semuanya termasuk di dalam rombongan beliau-beliau semua, amin. Jadi niat untuk membangun agama Allah, setidaknya di keluarga kita agama ini hidup, lalu mudah-mudahan kita semua, keluarga kita masuk dalam rombongan mereka semua, amin. Niat yang kedua dengan niat ya Allah berharap agar supaya diberi kemudahan, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan. Niat yang kedua itu dengan niat berharap agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima dan mengikuti dan melaksanakan ajaran Allah dan tuntunan agama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Jadi niat yang kedua, ya Allah saya baca sholawat nariyah, menghatamkan sholawat nariyah dengan niat mudah-mudahan dimudahkan untuk menjalankan perintah dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ketiga dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah di dalam segala hal, di dalam segala usaha kehidupan kita, terutama ketika menjelang ajal kita semuanya, dan mudah-mudahan itu semua diberikan oleh Allah, itu husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang keempat dengan niat ya Allah diselamatkan dari petaka atau bencana-bencana bala musibah baik lahir maupun batin, dan agar Indonesia negara kita menjadi tempat kebaikan serta menjadi tangga untuk memperoleh kebaikan di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan tidak menjadi tempat keburukan dan kemaksiatan, serta dijauhkan dari semua yang membahayakan kita, keluarga kita, baik dunia maupun sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan niat yang kelima agar tercapainya semua hajat-hajat
dan cita-cita seluruh umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk cita-cita dan hajat kita semuanya. Apabila kita punya niat, punya cita-cita, punya hajat, mudah-mudahan berkahnya sholawat Nabi Allah kabulkan, amin. Terkhusus niatnya guru-guru kita, niatnya ulama-ulama kita, cita-cita para masyayikh, para aulia, daripada guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mari sama-sama kita lanjut dengan menghatamkan sholawat Nabi. Namun sebelum kita mulai, kita tawassul satu kali, kita akhiri Fatihah terkhusus kepada para masyayikh, mudah-mudahan dengan barokah daripada tawassul ini menjadi kekuatan sambungan kita kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Ali Muhammad Syekh Abdullah bin Syekh على المسلم والمشي مشيئتي من كلها وغيرت من عمر وهاجت بها لكل نية صالح حد الدنيا والآخرة وقلتني بمشروع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Karena mungkin sisanya nggak terlalu banyak ya. 3 awal kita baca dengan suara secara serentak berjamaah. Nanti insya Allah kita tutup dengan gosidah sholawat nariyah, syair sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له.
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأكبر وتنفرج به الكرب وتبدأ إجابتنا به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وشهبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة. Yang belum selesai baca salat nariyah pakai tasbihnya terusin, nanti baru nyusul. Yang udah selesai keluarkan suaranya, baca sama-sama. Tanhallu bihil uqadu wa tanfarijum wa tuqda bihil hawaidu wa tunadu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yastasqal بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتقضي الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم
Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal. Demikian sama-sama sudah kita isi majelis kita dari awal dengan diawali pembacaan Ratibul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid, baru saja sama-sama kita akhiri dengan hataman sholawat nariyah. Namun belum sempurnanya majelis kita karena belum ditutup dengan doa. Insyaallah sebelum ditutup dengan doa, yaitu dengan doa dalailul khairat, kami hanya mengingatkan bahwa alhamdulillah atas anugerah Allah, malam ini bertepatan kita sudah masuk daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang mana berarti kita sama-sama tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Namun bukan hanya sekadar tanggal dan waktunya saja, tapi saya mengingatkan terlebih khususnya untuk kaum perempuan. Bagi yang wanita, yang perempuan yang masih punya utang puasa, mumpung masih ada kesempatan waktu, ayo bayar utang puasanya. Jangan sampai masuk bulan Ramadan utang puasanya belum di. Ya. Kalau laki-laki punya utang bayar juga. Ada di sini yang punya utang, mungkin head yang laki-laki ada. Nggak ada kayaknya.
Nah, insya Allah laki-laki ada yang punya utang. Ini yang perempuan harus bayar ya, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Artinya hitungan hari ya, hitungan minggu kita akan masuk bulan Ramadan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih punya hutang. Nah, kalau gimana Ustadz kalau misalkan perempuan masih punya hutang dan sudah masuk bulan Ramadan, maka itu dihukumi, ditahkim harus double. Nanti setelah Ramadan dia harus kodok puasanya dan harus bayar fitrah. Si abang mah fitrah deh, harus bayar fidyah, jadi double ya. Maka mumpung belum masuk bulan Ramadan, yang punya utang puasa cukup bayar dengan puasa. Kayaknya yang perkaranya semuanya perkara head semua, nggak ada yang nyusuin. Kalau ada yang nyusuin nanti panjang pembahasannya. Kalau yang nyusuin, kalau dia takut karena anaknya nggak dapat asumsi susu ASI, itu nanti beda ceritanya, dia harus bayar kayak gimana. Yang misalkan takut karena ibunya nih, takut lapar, nggak ada gizinya nih, susunya nih, buat si bayi nih, buat si anak, nanti beda lagi bayarnya kalau dia nggak puasa di bulan puasa. Nah, kalau karena takut dirinya dan anaknya, nanti beda lagi bayar puasanya. Apakah cukup dengan kodok ataupun harus dengan fidyah ataupun kodok dan fidyah? Nanti kita bahas ya. Yang penting sekarang kalau yang punya hutang puasa, terlebih yang kemarin halangan bulan puasa kemarin, bayar ya, jangan sampai terlewatkan. Lalu mengenai nisfu Sya'ban, ini bulannya Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sungguh bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban ini bulannya Rasulullah, kata Nabi, ini bulanku Sya'ban. Ramadan bulannya umat Nabi besar Muhammad. Kenapa Sya'ban dibilang bulannya Rasulullah? Karena di bulan tersebutlah Allah muliakan Nabi Muhammad tanpa ada batasannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama suka salawat. Allah perintahkan kita untuk baca salawat kepada Nabi, itu turunnya perintahnya itu di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita tahu innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Perintah sholawat berarti diperintahkan di bulan Sya'ban. Padahal bukan hanya sebatas bulan Sya'ban diperintahkannya, tapi yusholluna 'alan nabi, tanpa ada batasan waktunya. Sampai kapan kita baca sholawat? Sampai kita baca sholat. Nah, mumpung bulan Sya'ban turunnya ayat tentang perintah sholawat, maka perbanyak baca sholawat apa aja, terlebih sholawat nari. Saya sering berpesan, jangan tinggalkan sholawat nariyahnya setelah sholat sebanyak 11 kali ya. Belajar kita istiqomah. Kita nggak bisa istiqomah amal-amal besar nih, amal kecil aja. Oh, sedekah 50 juta nggak mungkin kayaknya, jauh ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dikasih oleh Allah buat bisa sedekah sebesar 50 juta. Ya, kita mau sholat tahajud nih, sholat sunnah ratusan rakaat tiap malam, nggak mungkin, jauh ya. Apalagi kalau istiqomah, nggak mungkin. Nah, minimal itu ada satu amalan yang kita istiqomah. Apa itu? Baca sholat. Kapan? Habis sholat. Ustaz, saya alhamdulillah nggak pernah lepas baca sholawat. Pokoknya saya selalu baca sholawat, sehari baca sholawat. Nah dulu, kalau perkara sholawatnya, iya kapanpun boleh, ya dimanapun boleh. Tapi yang bikin mulia, bikin khusus amalan tersebut istiqomah atau enggaknya. Nah, ulama-ulama sudah menganjurkan amalan yang sedikit istiqomah lebih mulia dari 1000 karo. Berarti kalau kita mau istiqomah, minimal belajarnya setiap habis sholat 11 kali. Jadi lupa, Ustaz, saya mah kalau misalkan di jalan nggak baca sholawat nggak apa-apa.
Kemana-mana nggak baca sholat nggak apa-apa, yang penting setiap habis sholat dia nggak pernah lepas. Pokoknya setiap saya habis sholat saya baca 11 sampai dia meninggal dunia. Itu lebih mulia daripada orang yang baca sehari 4444 besoknya nggak baca. Itu istiqomah. Cuman berat emang istiqomah. Sambil minta sama Allah, ya Allah berikan aku istiqomah untuk sama-sama bisa mengamalkan sholawat nariyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa yang perempuan punya utang, bayar utang puasanya. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, maka perbanyak membaca sholawat. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah mungkin 2 kali pertemuan lagi majelis kita. Mungkin minggu depan burdah, lalu minggu selanjutnya baru kita tawakufan, tutup sementara untuk mengamalkan amalan yang didapat di majelis. Nanti ada pengumuman mungkin setelah doa tutup majelis, setelah ramah-tamah atau hidangan, bahwa nanti ada pengumuman yang harus saya sampaikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya minta satu suratul Fatihah kepada seluruh jamaah, khususnya untuk orang tua kami, Abah Mail, yang memang sudah mulai sepuh. Cuman harapan kami beliau masih bisa nemenin kami selaku anak mantu dan cucunya, sampai kami bisa benar-benar membanggakan orang tua, bisa membanggakan orang tua, khususnya keluarga besar Abah Mail, umumnya kita semua. Mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah bisa membahagiakan dan menyenangkan orang tua kita semuanya. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, terus kirim doa Fatihah kepada orang tua kita. Insya Allah termasuk orang yang bakti, orang yang membahagiakan orang tuanya. Saya minta satu suratul Fatihah keikhlasannya kepada seluruh jamaah, khususnya untuk kesehatan dan kesembuhan daripada orang tua kami Abah Mail, mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir wal batin bisyirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suratul Fatihah lagi saya minta untuk niat rencana ziarah yang akan sama-sama kami laksanakan nanti hari Sabtu tanggal 25-26. Doakan kami minta Fatihahnya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Kita berangkat tangan kosong ya menuju makam-makam wali, silaturahmi sama guru sama kiai di Cirebon. Pulang kita bawa oleh-oleh. Berangkat tangan kosong, pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa Ustaz? Batik bukan. Oleh-oleh apa? Dodol bukan. Oleh-oleh apa? Ilmu dan baroh dari orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Doakan satu suratul Fatihah, mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan sampai pulangnya. Dan yang tidak bisa ikut termasuk, mudah-mudahan Allah takdirkan tahun depan bisa ikut. Amin. Allah panjangkan umur, sehat, afiat, murah rezeki. Fatihah. Kita sama-sama tutup majelis kita dengan doa dalailul khairat ya. Tundukkan kepala kita, hadirkan hati kita, kita sama-sama aminkan. Salah satu bait di dalam doa dalailul khairat, ya Allah izinkan dan takdirkan aku untuk bisa minum air daripada telaga Kausar yang dalam sorga, yang mana minuman tersebut langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan daripada telaga Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-ushub wa talinu biha syu'ub wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi hurmati sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad. نسألك يا الله اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوباتنا
وانشر بها حجاتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشاتنا وارحم بها غرباتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في جمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأشفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة وهجومنا على المخالفات ونعم المشتكى إلى أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا نتردنا وإياك نسأل فلا تغيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وهدد بالزيادة آمالنا واكتم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونعيتنا فارتكبنا ولا يشؤنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب يا كريم الحمد لله الرحمن الراحمين وأن خير الراحمين. اللهم أجرنا من جري ضلال وأجرنا من جري بضال اللهم أجرنا من جري ابتلاء وأجرنا من جري ابتلاء اللهم أجرنا من أبرئ أفوارها ومن أجهل أشبارها ومن الأعمال أشقاها ومن أحلاك ديابها ومن أزاك أزالها ومن عافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم دائما فاجعل البرية بشد العلم العدية يا شيخ المواحب شنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سادية واغفر لنا يا ذا العلا واغفر لنا يا ذا العلا في عز الليل وكل ليلة وشاعة. ربنا تقبل منا نيتنا وأعمالنا ودعواتنا وحاجاتنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك في رجب وشعبان ولقنا رمضان اللهم بارك في رجب وشعبان ولقنا رمضان اللهم بارك في رجب وشعبان ولقنا رمضان وحسن مقاصدنا وجعلنا على الصيام والقيام بالعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بالأمم وعلى آله وصحبه وسلم. دعواه سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.